Saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan garis lurus dalam ruang dimensi 3. Persamaan garis lurus pada ruang dimensi 3 akan tertentu jika diketahui dua buah titik pada garis lurus tersebut. Adapun persamaan garis lurus yang terbentuk sama halnya dengan persamaan bidang datar, yaitu terdiri dari persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan simetris. Yang pertama, persamaan vektoris. Misalkan diketahui dua buah titik P, X1, Y1, Z1 dan Q, X2, Y2, Z2 terletak pada garis lurus G. Terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini, di sana terdapat titik P, X1, Y1, Z1 dan titik Q, X2, Y2, Z2 yang terletak pada garis lurus G. Sehingga diperoleh bahwa panjang OP sama dengan X1, Y1, Z1 dan panjang OK sama dengan X2, Y2, Z2 serta panjang PQ sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 dan Z2 dikurang Z1. Kemudian jika kita ambil sebarang titik misalkan X, Y, Z yang berada pada garis lurus G, maka terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, di sana terdapat P, X1, Y1, Z1, titik Q, X2, Y2, Z2, dan titik X, Y, Z. Nah, maka untuk titik sebarang X, Y, Z pada garis G, maka berlaku panjang PX sama dengan lambda dikali panjang PQ, di mana lambda lebih dari negatif tak hingga dan lambda kurang dari tak hingga. Sehingga jelas bahwa dengan menggunakan penjumlahan vektor diperoleh panjang OX sama dengan panjang OP ditambah panjang PX, di mana OX-nya adalah X, Y, Z sama dengan panjang OP-nya X1, Y1, Z1 ditambah, nah kita ketahui tadi kan panjang PX sama dengan lambda PQ. Maka di sini kita tulis ditambah lambda panjang PQ-nya X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 dan Z2 dikurang Z1. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan vektoris garis lurus pada ruang 3 dimensi yang melalui dua titik P, X1, Y1, Z1 dan Q, X2, Y2, Z2. Kemudian yang kedua, persamaan parameter. Dari persamaan vektoris yang telah kita peroleh tadi, dapat kita ubah ke dalam bentuk X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Di mana persamaan ini berlaku apabila X2 dikurang X1 tidak sama dengan 0, Y2 dikurang Y1 tidak sama dengan 0, dan Z2 dikurang Z1 tidak sama dengan 0. Maka, vektor PX atau vektor lain yang tidak sama dengan 0 yang terletak pada garis lurus G disebut sebagai vektor arah garis lurus. Jika suatu garis lurus P, X1, Y1, Z1 dan diketahui vektor arahnya A sama dengan XA, YA, ZA, maka diperoleh persamaan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA. Kemudian, dari persamaan yang telah kita peroleh tadi, yaitu persamaan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA dapat ditulis secara terpisah menjadi bentuk X sama dengan X1 ditambah lambda XA, Y sama dengan Y1 tambah lambda YA, dan Z sama dengan Z1 tambah lambda ZA.
Persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan parameter garis lurus dengan lambda sebagai parameternya. Yang terakhir yaitu persamaan simetris. Apabila persamaan parameter yang tadi telah kita peroleh diubah ke dalam bentuk lain dengan melakukan eliminasi lambda, maka diperoleh masing-masing nilai lambda adalah lambda sama dengan X dikurang X1 per XA, lambda sama dengan Y dikurang Y1 per YA, lambda sama dengan Z dikurang Z1 per ZA. Kemudian, persamaan yang di atas ini tadi dapat kita sederhanakan lagi dalam bentuk persamaan X kurang X1 per XA sama dengan Y kurang Y1 per YA sama dengan Z dikurang Z1 per ZA. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan simetris garis lurus yang melalui titik P, X1, Y1, Z1 dengan vektor arah A sama dengan XA, YA, ZA. Memahami lagi bagaimana menentukan persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan simetris, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan vektoris, parameter, dan simetris yang melalui dua titik P 2,-4,5 dan Q -1,3,1. Penyelesaian. Yang pertama kita cari dulu persamaan vektoris. Persamaan vektoris tadi kan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, di soal di sini diketahui dua titik, ada titik P dan titik Q. Titik P memuat X1, Y1, dan Z1. Kemudian titik Q memuat X2, Y2, dan Z2. Kemudian kita substitusikan nilai dari X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 ke dalam persamaan vektorisnya. Maka diperoleh X, Y, Z sama dengan 2,-4,5 ditambah lambda X2 dikurang X1 min 1 dikurang 2, Y2 dikurang Y1, 3 dikurang min 4, dan yang terakhir Z2 dikurang Z1, 1 dikurang 5. Kemudian kita operasikan, maka diperoleh X, Y, Z sama dengan 2,-4,5 ditambah lambda min 3,7, min 4. Nah, telah kita peroleh persamaan vektorisnya. Setelah kita menemukan persamaan vektorisnya tadi, yaitu X, Y, Z sama dengan 2,-4,5 ditambah lambda min 3,7, min 4. Kemudian kita tentukan persamaan parameternya, di mana persamaannya tadi X sama dengan X1 ditambah lambda XA. X1-nya adalah 2, XA-nya adalah min 3. Maka diperoleh X sama dengan 2 dikurang 3 lambda. Kemudian Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA. Y1-nya sama dengan min 4 dan YA-nya sama dengan 7. Maka diperoleh Y sama dengan min 4 ditambah 7 lambda. Kemudian Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA. Z1 sama dengan 5 dan ZA sama dengan min 4. Maka diperoleh Z sama dengan 5 dikurang 4 lambda. Nah, setelah kita menentukan persamaan vektoris, persamaan parameter, kemudian kita menentukan persamaan simetris, di mana persamaannya adalah X dikurang X1 per XA sama dengan Y dikurang Y1 per YA sama dengan Z dikurang Z1 per ZA. Kemudian kita substitusikan saja nilai X1, Y1, Z1, XA, YA, dan ZA-nya. Yang pertama, X dikurang X1 adalah 2 per XA
sama dengan min 3, sama dengan Y dikurang Y1 min 4, per YA adalah 7, sama dengan Z dikurang Z1 adalah 5, per ZA adalah min 4. Kemudian kita operasikan, sehingga kita peroleh persamaan simetrisnya adalah X dikurang 2 per min 3 sama dengan Y ditambah 4 per 7 sama dengan Z dikurang 5 per min 4. Nah, begitu tadi cara menentukan persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan simetris. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang persamaan garis lurus dalam ruang dimensi 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi persamaan garis lurus dalam ruang dimensi 3. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy Great Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.